Oke, aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang NAT. Apa itu NAT? NAT itu adalah Network Address Translation. Jadi, anggaplah ini rumah kalian, ini internet. Rumah, ini adalah internet. Fungsi NAT itu apa? Fungsi NAT itu adalah mengubah IP LAN atau IP private kalian itu supaya tidak terdeteksi atau tidak bisa dibaca oleh IP yang ada di internet. Kenapa harus ada NAT? Yang pertama, di internet ini banyak orang yang istilahnya kita mengakses itu apa? Kalau kita mengakses internet itu banyak sekali host. Terus saking banyaknya host itu ternyata IPv4 IP versi 4 itu udah mau habis. Jadinya apa? Jadinya kita perlu metode NAT. Untuk apa? Agar IP yang tadi gue bilang IP pada mau habis, jadinya IP tertentu yang kan kalau kita tahu itu waktu di bab 1 itu ada namanya kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, biasanya kelas C itu digunakan untuk kelas IP private atau IP lokal. Nah, IP private atau IP lokal ini kalau misalnya kita fungsikan untuk satu-satu untuk internet itu pasti udah mau habis. Makanya adanya NAT itu supaya apa? Supaya yang beberapa IP private atau IP lokal ini itu bisa mengakses internet hanya menggunakan satu IP saja. Contoh fungsi NAT adalah seperti ini. Misalnya gue pengen buka CMD IP config. Nah, jangan diketahui bahwa IP gua adalah 192.168.1.8. Tapi ketika membuka internet, IP gua adalah 180.244.232.15. Nah, itu fungsinya. Terus fungsi kedua apa dari NAT? Fungsi kedua itu adalah keamanan. Kenapa harus ada keamanan? Karena gini, orang di internet kita nggak tahu apakah orang ini orang baik-baik atau tidak. Jadi, kalau tidak ada fungsi NAT, si orang ini bisa tahu nih, kalian lagi pakai IP berapa, terus kalian bisa dijebol firewall lah. Kalau kalian firewall lah tidak dinyalakan, seperti itu. Makanya kenapa harus ada NAT? Karena untuk keamanan juga. Jadinya orang dari internet atau orang yang akses internet itu nggak tahu IP lokal atau IP private kita, seperti itu. Nah, gue mau coba contoh dulu di jaringan ini ceritanya. Anggap aja ceritanya yang kemarin kita buat di bab 6 itu yang sebelah sebelah kanan ini akan jadi internet ceritanya, dan yang sebelah kiri itu akan jadi jaringan lokal. Nah, terus cara mendaftarkan NAT itu kayak gimana? Sebetulnya mendaftarkan NAT itu bisa di mana aja. Mau di router ini boleh, di router ini boleh, di router ini boleh, di router ini boleh. Tapi untuk kasus ini gue akan memasangkan di router 3. Kenapa gue pasang di router 3? Pertama, tabel redistribute yang kita pakai itu ada di tabel R3, redistribute EGRP ke BGP maupun dari BGP ke EGRP. Makanya akan gue taruh di situ. Nah, terus apa yang akan gue daftarkan? Yang akan gue Yang akan gue pakai. Nah, yang akan gue pakai buat NAT-nya adalah jaringan yang FA01 FA01 maaf, IP yang 10.0 dan 20.0. Jadinya nanti kasusnya adalah si server itu nggak bisa akses 10.0 dan 20.0, bukan nggak bisa akses, akan di disconnect di R3. Tapi yang 10.0 dan 20.0 itu akan bisa akses internet dalam hari ini server.
Gimana caranya? Pertama, kalian buka tab CLI aja, enable configure terminal. Pertama, perintahnya adalah IP NAT inside shortlist 1. Ntar gua takut lupa. IP NAT inside shortlist 1. Interface apa? Nah, interface yang menuju ke jaringan FA 10 dan 20 adalah SE000. Berarti kita masukkan SE000 nya. SE000 overload. Setelah itu, satu itu mau diapain? Access list 1 kita mau ngapain? Nge-permit atau mau prevent. Nah, kita mau nge-permit supaya 10.0 itu nggak bisa dimasukin. Berarti di permit 192 168 10.0 wildcard mask dari 10.0 adalah 0 0 0 0 maaf 0 0 255. Oke. Yang kedua kita akan membuat untuk si 20.0. Nah, seperti ini. Kalau udah, kita harus menentukan port mana yang akan menuju ke jaringan lokal dan mana yang port menjadi gerbang untuk ke internetnya. Dalam hal ini di router 3 yang akan menuju jaringan lokal adalah SE000, sedangkan yang akan menuju gerbang internet adalah SE010. Berarti kita coba masuk dulu ke interface SE000. Nah, SE000 itu akan kita jadikan jaringan lokal, berarti dia IP NAT inside. Sedangkan untuk yang SE010 yang ini kita akan jadikan gerbang untuk ke internet. Berarti dia IP NAT outside. Apakah udah bisa? Kita coba dulu. Tetap sukses di statusnya. Tapi kalau kalian coba ping, gue mau ping ke ping 192.168.10.1. Yang nge-reply adalah 215.15.33.5. 33.5 itu adalah IP di router R3 untuk yang ke jaringan lokal kita. Jadi, si server atau kita bilang internet lah di sini, itu dia nggak bisa masuk ke jaringan ini, nggak bisa masuk ke jaringan lokalnya, langsung di-cut oleh 215.15.33.5 atau bisa dibilang router yang R3. Tapi kalau kalian mau coba akses ke sini ke 254 ping 200 150.254 itu bisa. Karena apa? Karena yang sebagai jaringan publiknya adalah yang server ini. Jadinya konsep net itu pada akhirnya jaringan publik itu nggak bisa mengakses jaringan private, tapi jaringan private itu bisa akses jaringan publik. Itu fungsi NAT. Nah, untuk metode yang kita gunakan tadi itu adalah NAT overload. Jadi ada beberapa tipe. Yang pertama itu adalah overload. Yang di overload itu
tandanya beberapa IP private atau IP lokal itu bisa mengakses satu IP publik yang sama, dalam hal ini internet. Itu yang overload. Sebetulnya ada 3 jenis NAT selain overload. Itu ada lagi yang namanya NAT static. Kalau NAT static, satu IP publik atau satu IP private untuk satu IP publik atau dalam hal ini IP internet. Itu untuk static. Yang kedua adalah untuk NAT dynamic. Dynamic itu beberapa IP publik beberapa IP privat itu untuk beberapa IP internet. Jadi misalnya ada 2 IP publik, berarti itu cuma bisa digunakan oleh 2 IP private. Kalau ada 3 berarti cuma bisa digunakan oleh 3. Kalau ada 4 berarti cuma 4. Nah, kenapa nggak gue ajarin yang IP NAT static dan dynamic? Karena gini, kalau misalnya kita mengacu pada konsep NAT yang pertama tadi, kalau kita NAT itu, gue ubah dulu, NAT itu berdasarkan karena IPv4 udah mau habis. Sekarang gini logikanya, kalau kalian pakai yang dynamic, beberapa IP private atau IP lokal untuk IP publik atau IP internet, apakah itu hemat IP? Enggak kan? Begitu pula yang static, kalau misalnya satu IP publik untuk satu IP private, apakah itu disebut hemat? Tidak, malah boros. Makanya dibuat metode yang overload. Yang tadi gue bilang, overload itu beberapa IP publik, beberapa IP private itu bisa menggunakan satu IP publik atau satu IP internet. Kalau kalian mau coba buktiin, yang mungkin punya wifi di rumah, coba aja kalian buka nih ya tadi di Google My IP. Kalau kalian terhubung ke wifi yang sama, harusnya IP publik kalian bakal sama. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Nggak ada? Kalau nggak ada, seperti biasa, gue lupa minta absen dulu di tab general text, nama sama NPM. Oke, gini. Sebetulnya materi net udah beres sampai sini. Jadi cukup sebentar untuk IP NAT, Untuk metode NAT. Untuk bab 8 minggu depan, kita bab 8 nggak dipakai, tapi sebagai gantinya untuk bab 8 itu kita pakai untuk minggu ujian. Buku minggu ujian, maaf. Minggu 8 itu kita pakai untuk latihan ujian. Nanti ujiannya seperti apa akan diberitahu di minggu bab 8. Dan nanti di bab 8 itu akan gua kasih tahu siapa yang belum ngerjain tugas, siapa yang tugasnya belum bukan sempurna sih, yang tugasnya belum ngirim, atau yang emang belum nggak datang di hari tertentu. Karena kemarin gue cek ada 1 orang yang nggak datang di minggu keempat atau kelima gitu, gue lupa. Terus untuk masalah ujiannya, takutnya nanti ujiannya sampai itu kan, kalau nggak salah kan kita UTS itu kan sampai pertengahan akhir Juni lah kalau nggak salah, akhir Juni. Takutnya kalau masih lockdown ada kemungkinan online ujiannya. Kalau udah bisa masuk, kita ujian di tempat. Sampai sini ada bertanyakan terlebih dahulu? Oke. Oke, gue hitung dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 orang. Oke. Kalau temennya nanti ini, karena sesinya mau gua selesaikan, yang 2 orang kalau nanti belum datang bilang telat atau apa, silakan 2 orang itu nanti WhatsApp gua.
Terima kasih karena udah datang untuk materi bab 7 ini. Gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh langsung keluar.